Baik, perkenalkan nama saya Christina Roswita Binsasi 51210020. Di sini saya akan jelaskan 17 prinsip desain user interface. Pengertian user interface, proses yang digunakan desainer untuk membangun antarmuka dalam perangkat lunak yang berfokus pada penampilan. User interface designer bertujuan untuk membuat tampilan antarmuka yang mudah digunakan dan menyenangkan pengguna. 17 prinsip desain menurut Deborah J. Mahy. Yang pertama itu user compatibility, yaitu kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user, karena berbeda user bisa jadi kebutuhan tampilannya berbeda. Menurut pendapat saya itu kesesuaian atau keserasian tampilan. Contohnya itu pada aplikasi Shopee sudah sesuai dengan kebutuhan penggunanya karena aplikasi ini dibutuhkan untuk orang dewasa. Yang kedua itu produk compatibility, produk aplikasi yang dihasilkan juga harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik untuk user yang awam maupun ahli. Menurut pendapat saya produk aplikasi yang dihasilkan harus mempunyai tampilan yang sama atau serupa. Contohnya itu pada aplikasi web, karena semua fiturnya mudah dimengerti dengan simbolnya. Yang ketiga, test compatibility, itu fungsional dari tes atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Menurut pendapat saya itu tampilannya harus sesuai dengan fungsional yang ada. Contohnya itu pilihan report, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan laporan. Yang keempat itu workflow compatibility. Aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan dengan pertimbangan tidak terlalu overload. Menurut pendapat saya dalam satu tampilan terdiri dari berbagai menu. Contohnya itu dalam marketplace di mana seseorang bisa belanja tentu saja membuka tampilan utamanya itu, kemudian membuka produk, masukkan ke dalam keranjang, terus melakukan pembelian, contohnya seperti aplikasi Shopee. Yang keenam itu familiarity, itu faktor kebiasaan mudah mengenali. Icon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Menurut pendapat saya itu mudah dipahami. Contohnya itu seperti Google. Kita buka Google, maka langkah pertama kita masuk ke dalam pencarian, dan hal pertama yang muncul itu mengetikkan keyboard Anda untuk memasukkan sebuah artikel sebagai tanda menghubungkan pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang berikut, simplicity atau sederhana. Aplikasi harus meringkas segala sesuatu yang ada menjadi lebih sederhana sekaligus bermakna. Menurut pendapat saya kesederhanaan dalam sebuah aplikasi sehingga para pengguna lebih cepat untuk memahami. Yang kedelapan itu direct manipulasi, itu penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Contohnya itu untuk mempertebal huruf atau dengan ketik Ctrl B. Menurut pendapat saya memberikan instruksi langsung kepada pengguna dalam penyajian sebuah aktivitas. Yang berikut kontrol. Berikan kontrol penuh pada user. Tipikal user biasanya tidak mau terlalu banyak aturan. Menurut pendapat saya pengontrolan penuh pada user dalam melakukan aktivitasnya. Yang berikut, what you see is what you get. Itu adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi di print output data file.
Buatlah tampilan mirip seperti kehidupan nyata user dan pastikan fungsionalitas yang ada berjalan sesuai tujuan. Menurut pendapat saya itu, respon antara informasi di layar dengan informasi yang dihasilkan di printer atau output. Itu contohnya membuat website itu tampilannya harus responsif. Yang berikut, flexibility. Itu tool atau alat yang dapat digunakan user dan jangan hanya terpaku pada keyboard atau mouse saja. Menurut pendapat saya, alat pengganti yang digunakan untuk menggantikan mouse dan keyboard. Yang berikut, responsive itu tampilan yang dibuat harus ada responnya. Misalnya tampilan swipe 68% atau loading bar dan sebagainya. Menurut pendapat saya itu harus ada respon dari tampilan yang dibuat. Contohnya itu pada aplikasi Google dan masuk ke dalam pencarian dan kita melakukan apa yang kita harus buat atau buka tampilan Google. Yang berikut lagi, invisible teknologi. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Contohnya itu untuk mengurutkan pengguna tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan programmer. Yang berikut lagi, root stance atau handle itu dapat mengakomodir kesalahan user, jangan menunjukkan error apalagi crash. Menurut pendapat saya di sini dapat mengakomodir kesalahan user. Contohnya itu pengguna salah menginput format email dapat diatasi dan diberikan feedback. Yang berikut lagi, protection, melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan. Menurut saya itu melindungi user dari kesalahan yang dibuat. Contohnya itu dengan memberikan fitur back atau undo. Yang berikut lagi, ease of learning itu aplikasi mudah dipelajari bagi user novice atau awam. Hal ini akan memberikan motivasi kepada user tersebut untuk menggunakannya. Menurut saya, aplikasi dapat dipelajari dengan mudah bagi user novice atau awam. Yang terakhir, easy of use itu membuat sistem yang mudah digunakan untuk segala kategori pengguna atau awam atau ahli. Menurut pendapat saya itu sistem yang dibuat sangat mudah untuk segala kategorinya pengguna awam atau ahli. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.